Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Saluki. Kali ini kita akan bahas tentang 12 kesalahan programmer pemula. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh programmer pemula. Baik, kita akan bahas ya 12 kesalahan ini. Yang pertama, tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, ini yang paling berat ya, karena dengan bisa bahasa Inggris kita bisa melihat tutorial, membaca tutorial dari blog atau dari Stack Overflow, atau bisa mendengar tutorial, melihat tutorial dari YouTube. Itu semuanya hampir dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris, maka akan sulit untuk bisa memahami program dengan cepat. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah tidak mau membaca error. Nah, ini yang fatal sekali. Padahal setiap ada kesalahan itu bisa ditunjukkan oleh errornya. Nah, di error tersebut biasanya ditunjukkan nama filenya apa, baris keberapa. Nah, di sana errornya apa. Nah, kalau misalkan itu error tentang apa, nah itu bisa kita copy, kemudian kita paste di URL-nya, nanti akan didapatkan error itu solusinya seperti apa. Berarti kalau misalkan ada kesalahan, dibaca dulu salahnya apa, di baris keberapa. Jadi jangan sampai pas error kemudian langsung kita share kemana-mana, oh error, padahal kita belum mengecek atau membaca errornya apa. Semua error yang ada di program itu semuanya sudah ada solusinya di internet. Jadi baca errornya apa, kemudian kita perbaiki error tersebut. Nah, kesalahan lain dari programmer pemula itu yang ketiga. Pada saat belajar program, tidak membaca dokumentasi dari program. Semisalnya kita belajar program PHP. Nah, di sana ada user guide-nya. Atau misalkan kita belajar framework kode igniter, di sana ada dokumentasinya. Misalkan kita belajar Bootstrap, di sana ada manual booknya. Atau misalkan kita belajar Python, di sana ada cara untuk penggunaannya. Nah, kita belajar tanpa membaca dokumentasinya, sehingga biasanya suka tersesat. Mungkin belajar dengan membaca dokumentasi program itu akan jadi lama ya, tapi sebenarnya akan lebih cepat nantinya, karena hasilnya dia bisa menyalip orang yang belajar duluan tanpa membaca dokumentasi dari programnya. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah belajar pemrograman tapi dengan cara menghafal sintaksnya, bukan paham konsep. Nah, di sini titik koma semuanya dihafalkan, bukan dipahami. Akhirnya pada saat ada kasus yang berbeda, itu biasanya tidak bisa diimplementasikan karena sintaknya tidak ada. Nah, maka dari mulai sekarang bukan hanya dihafal sintaknya, tapi juga dipahami konsepnya. Boleh awalnya dihafalin dulu sintaknya, misalkan penggunaan fungsi sintak for itu seperti ini, kemudian penggunaan if, then, else seperti ini, kemudian while seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pahami konsepnya, jangan dihafalkan sintaknya. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah tidak memperhatikan versi program. Nah, khususnya di PHP dan Python itu banyak versi programnya. Semisalnya di PHP, misalkan tutorialnya menggunakan versi 7 atau versi 5. Nah, ternyata pada saat kalian install itu menggunakan versi 8. Itu ada banyak coding yang
deprecated atau tidak digunakan kembali. Nah, itu harus disamakan dulu versi programnya agar bisa dijalankan tutorialnya. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan Python itu ada yang namanya environment. Nah, environment ini digunakan untuk menyamakan versi dari program, kemudian library dari program itu semuanya disamakan. Nah, kalau misalkan menggunakan PHP berarti disamakan kode programnya, kode versi programnya. Selanjutnya adalah yang keenam, ini mirip dengan yang keempat ya. Ini adalah tidak paham konsep programming. Jadi konsep programming ini harus dipahami, kemudian struktur dasar program seperti runtunan, kemudian looping, kemudian if then kondisi ya, kemudian database, itu harus paham konsepnya. Baik, yang ketujuh, ini biasanya berlaku di mahasiswa yang ingin banyak belajar ya. Akhirnya belajar berbarengan banyak program, misalkan belajar PHP dan Python plus belajar MATLAB plus belajar Maple, kemudian plus belajar C, semuanya dipelajari bersamaan. Kalau misalkan belajar berbarengan tapi saling mendukung, contohnya belajar PHP, HTML, Bootstrap, JavaScript, kemudian CSS, itu boleh ya, karena itu semuanya saling mendukung. Tapi jika codingannya berbeda seperti PHP dan Python, itu akan kesulitan, nanti akan tertukar. Pada saat kita menulis kode program PHP, yang kita tulis adalah kode program Python. Pada saat kita bikin Python, kita gunakan titik koma, padahal di Python tidak ada titik koma. Sedangkan pada saat kita bikin PHP, kita tidak menggunakan titik koma, padahal yang namanya PHP diakhiri dengan titik koma di akhir setiap statementnya. Nah, ini juga jadi kesalahan programmer pemula karena ingin banyak belajar. Kemudian yang ke-8, tidak paham tools pendukung program. Tool pendukung program ini kalau misalkan di PHP itu ada yang namanya browser, kemudian posisi dari browser itu ada istilah URL, kemudian ada istilah embedded, kemudian ada istilah jenis-jenis browsernya apa, kemudian ada editor. Nah, editornya apa? Misalkan ada menggunakan Notepad++, kemudian ada menggunakan Visual Studio Code. Nah, atau ada juga yang menggunakan Crimson. Nah, ini adalah tools pendukung program. Tidak memahami penggunaannya, akhirnya tidak bisa membantu dalam kita membuat coding. Nah, yang kemudian yang ke-9 itu tidak biasa kolaborasi. Ya, yang ke-9 itu tidak biasa kolaborasi. Maksudnya adalah di dalam kita membuat program itu biasanya terdiri dari beberapa tim, atau satu program itu biasanya dikerjakan oleh 1 atau sampai 3 orang. Nah, pada saat kita tidak biasa kolaborasi, maka yang ada adalah kita bekerja secara serial, nggak paralel, yang akhirnya sebenarnya pekerjaannya dikerjakan oleh 1 orang. Nah, ini yang namanya tidak kolaborasi. Nah, dari sini kita perlu belajar software untuk kolaborasi seperti menggunakan Git atau GitHub. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya bagaimana menggunakan Git dan GitHub untuk bisa belajar kolaborasi dalam hal pemrograman. Kemudian yang ke-10 adalah terjebak dalam tutorial. Nah, ini biasanya kita nggak pernah selesai mengerjakan tutorial. Kenapa itu nggak selesai? Karena biasanya tidak menonton tutorialnya sampai selesai. Nah, berarti di sini udah disediakan nih solusinya, ada 4. Memang lama, tapi bisa membantu kita dalam memahami tutorial tersebut. Caranya adalah yang pertama,
tonton tutorialnya sampai selesai. Kemudian yang kedua, tonton dan ikuti tutorial tersebut. Jadi tonton, kita pause, kemudian kita ketik. Kemudian tonton lagi, kita pause, kemudian kita ketik atau ikuti. Nah, kemudian setelah selesai, kita ulangi lagi yang ketiga, itu close. Istilahnya close book gitu ya. Kita buat kembali dari awal tutorial tersebut, tapi tanpa melihat ke layar, nggak lihat contekannya ya. Jadi nggak lihat tutorialnya, tapi kita buat ulang kembali. Nah, yang keempat adalah kita buat produk yang sama dengan tutorial tersebut, tapi kita modifikasi. Misalkan beda cerita. Semisalkan ada tutorial membuat pembelajaran tema trigonometri. Nah, kalian buat media pembelajaran dengan tema fungsi. Nah, itu caranya dengan memodifikasi tanpa melihat tutorial, karena sudah melewati tahap ketiga yang close book tadi. Oke, yang ke-11 itu adalah tidak menyiapkan dokumentasi. Yang dinamakan dokumentasi di sini adalah pada saat kalian menulis itu adalah ada komen di sana yang disiapkan untuk menerangkan kalian lagi menulis apa. Kalau misalkan di PHP itu ada slash, itu bisa diartikan bahwa keterangan dan itu tidak dibaca oleh coding. Jadi itu bisa membantu bahwa itu adalah fungsi apa, itu adalah dokumen apa digunakan di mana. Nah, ini harus disiapkan dokumentasinya. Nah, bila perlu disiapkan setelah selesai programnya, itu dirapihkan, kemudian siap untuk di deploy atau disiapkan untuk didistribusikan ke usernya. Nah, yang ke-12 ini tidak percaya diri untuk menerima project. Project itu digunakan untuk mengasah diri, untuk meningkatkan skill coding kita. Jadi pada saat banyak project itu ya, jadi meningkat dari mulai yang kecil, menengah, kemudian yang sangat rumit, itu akan meningkatkan percaya diri. Jadi terima dulu semua project itu, jangan berpikiran orientasi pada uang ya, tapi kita orientasi pada kemampuan agar bisa menciptakan kepercayaan diri. Nah, itu adalah 12 kesalahan dari programmer pemula. Nah, mungkin kita baca ulang ya, 1-12 ini kita renungi sehingga di kemudian hari kita tidak terjebak di kesalahan yang 12 ini. Oke, itu saja tutorial dari saya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat belajar pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.